Siapa pemimpin lain di benak kita yang bagus untuk memimpin Indonesia? Coba pikirkan. Saya nggak bisa pikirkan satu nama pun. Oleh karena itu Indonesia sedang krisis pemimpin. Oleh karena itu kita harus bangun bangsa ini sama-sama. Amin. Haleluya. Saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Tadi pagi saya share tentang Christ image in you. Kristus di dalam kamu. Gambaran Kristus di dalam kita. Dan siang hari ini saya ingin bicara tentang knowing enough. Belajar rasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Katakan rasa cukup. Mari kita baca sama-sama dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara, seberapa banyak pun harta Anda nggak akan pernah merasa puas. Uang selalu membuat kita serakah. Firman Tuhan berkata, barang siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Barang siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Sekalipun orang sudah kaya, selalu ingin lebih kaya. Saudara pernah lihat orang yang sudah kaya raya, punya usaha yang luar biasa diberkati, hartanya melimpah, mungkin asetnya sudah triliunan, kemudian berhenti cari uang. Pernah ketemu orang seperti itu? Enggak pernah. Yang saya pernah ketemu, udah kaya, pengen lebih kaya. Yang udah lebih kaya, pengen lebih kaya. Yang sudah lebih kaya, pengen lebih kaya lagi. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan mengajar kita untuk tidak serakah dengan mengerti rasa cukup. Salah satu tanda cinta uang, kita tahu bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tanda orang cinta uang adalah fokus hidupnya hanya memburu uang. Uang jadi paling penting. Segala sesuatu diukur dengan uang. Pilih mantu, cari yang kaya. Cari suami, pilih yang kaya. Cari teman, cari yang kaya. Semua diukur dengan uang. Kalau tidak kaya raya, berarti belum sukses katanya. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang cinta uang ini sebenarnya akan membuat hidupnya, kata firman Tuhan, menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kita tahu untuk kaya, demi kaya, orang-orang bisa nipu-nipu dikit, bohong-bohong banyak, menghalalkan segala cara supaya bisa kaya. Ini yang dimaksud oleh firman Tuhan, menyimpang dari iman. Demi kaya, orang akan menyimpang dari iman. Yang kedua, menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Maksudnya apa? Tahukah Anda bahwa tidak semua masalah dalam hidup kita ini berasal dari Tuhan? Jangan selalu bilang kalau ada masalah, oh Tuhan yang izinin terjadi. Ini ujian dari Tuhan. Belum tentu. Kebanyakan masalah kita bikin sendiri. Kalau manusia nggak serakah, dia nggak akan susah. Masalahnya karena keserakahan, orang tuh nggak pernah merasa cukup. Saya kasih contoh. Saya punya seorang teman. Dia punya usaha yang luar biasa diberkati Tuhan. Menurut pengakuan istrinya, kebetulan saya dekat sama istrinya, omset mereka sudah triliunan. Teman saya ini mencapai angka triliunan di usia kurang lebih hampir 40 tahun. Masih muda ya, luar biasa ya. Di usia yang begitu muda dan kekayaan yang begitu melimpah, saya pikir dia akan ngerti rasa cukup. Tapi ternyata tidak. Dia pinjam uang bank, dia bikin usaha lain lagi, dia bikin hotel di Bali. Tidak satu, dia bikin 3.
pinjam uang bank begitu banyak. Usahanya makin banyak. Kadang-kadang saya mikir, apakah dari bisnisnya gak cukup buat hidupnya? Saya lihat mereka keluar negeri terus. Istrinya ulang tahun, dia bisa beliin limited edition Cooper, Mini Cooper yang 600 juta. Hebat banget pokoknya hidupnya. Apakah gak cukup? Kadang-kadang karena keserakahan, kita cari susah sendiri. Tahukah Anda, punya satu usaha saja udah sakit kepala. Tapi karena kita serakah, kita bikin 2 usaha. Senin sampai Jumat udah sibuk sekali kita kerja. Malam tambah jualan online. Sabtu Minggu kerja lagi tambahan. Gak ada istirahatnya. Karena serakah, orang dililit hutang. Kehilangan waktu yang berharga dengan keluarga. Saya perhatikan kita kalau udah kerja, waktu sama istri dan anak pasti udah sedikit sekali. Ditambah kalau banyak usaha, kapan ada waktu untuk keluarga? Saya mau kasih tahu, semakin banyak usaha, Anda akan semakin banyak masalah. Kebutuhan pokok manusia itu sebenarnya cuma 5. Yang pertama, ini aja udah lebih ya. Saya kasih 5 ini karena saya lihat kebutuhan pokok manusia dalam hidup tuh ini. Yang pertama, kesehatan. Yang sehat walafiat, katakan saya diberkati Tuhan. Yang kenceng dong, tahu nggak Anda kesehatan tuh mahal? Kalau Anda hari ini bisa bernafas tanpa alat bantu, Anda sudah kaya sekali. Yang sehat katakan saya diberkati Tuhan. Anda bisa makan, tidak ada yang kelaparan, katakan saya diberkati Tuhan. Anda tidak perlu kedinginan, Anda punya lebih dari 3 pakaian di rumah Anda, katakan saya diberkati Tuhan. Yang tidak homeless, tidak tidur di kolong jembatan, Anda punya tempat tidur setiap malam dan atap di atas kepala Anda, katakan saya diberkati Tuhan. Anda bisa bekerja, Anda punya usaha dan anak-anakmu bisa sekolah, katakan saya diberkati Tuhan. Anda punya 5 ini, Anda harus sadar Tuhan baik pada Anda. Hidup Anda diberkati Tuhan. Punya 5 ini harusnya sudah bersyukur. Kalau masih ada yang mengeluh, kurang ajar namanya. Apa yang membuat kita merasa tidak diberkati dan apa yang membuat kita merasa tidak cukup adalah kita tambahin sendiri nomor 6. Belum punya tas Chanel, belum punya mobil BMW, belum punya rumah kedua, rumah ketiga, dan rumah keempat. Belum punya villa di Bandung. Saya nggak tahu daerah mahal di Tasik tuh daerah apa. Nggak bisa ngasih contohnya. Saudara dengar baik. Kita selalu memakai ukuran. Diberkati itu pakai angka. Gaji kamu berapa? Kalau masih bilang 10 juta, oh pegawai. Gaji kamu berapa? 100 juta. Wow, diberkati. Omset kamu berapa? 200 juta? Ya lumayan. Omset kamu? Ya setiap bulan sekitar 5 miliar lah ya. Luar biasa diberkati. Heran sekali orang Kristen. Selalu memakai angka untuk menjelaskan arti diberkati. Kalau belum mencapai angka tertentu, belum diberkati. Mari kita lihat. Apakah berkat Tuhan selalu artinya kaya raya? Katakanlah ukuran orang menurut dunia, kaya raya itu punya uang 1 miliar. Berapa banyak yang punya uang 1 miliar? Gak banyak dibandingin yang banyak. Lebih banyak yang tidak punya 1 miliar dibandingin yang punya. Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Apakah Tuhan tidak memberkati mereka? Berkat Tuhan tidak bisa diukur dari jumlah kekayaan. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda bisa sehat, kalau keluargamu bahagia, kalau anak-anakmu tidak usah kelaparan, bisa tidur nyenyak, keluargamu bisa tertawa setiap hari, anakmu masih bisa sekolah, saya kasih tahu itu berkat Tuhan. Jangan selalu lihat angka, Anda akan jadi serakah. Lukas 12 ayat 15. Yesus berkata,
Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walau seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Banyak orang yang berkata uang adalah segalanya, untuk segalanya butuh uang. Saya kasih tahu, Yesus yang bilang hidup kita tidak tergantung pada kekayaan. Uang bukan segala-galanya, tapi Tuhanlah segalanya. Dengan uangmu kamu bisa beli apa saja, tapi kecuali nyawamu. Dengar, saya mau kasih tahu bahwa uang bukanlah kunci kebahagiaan, bahwa uang hanya alat kesenangan. Katakan sama-sama, uang bukan kunci kebahagiaan, uang hanya alat kesenangan. Kalau uang adalah kunci kebahagiaan, kenapa artis-artis Hollywood yang kaya raya, ganteng, cantik tetap kawin cerai juga? Lihat gambar di depan ini, foto apa ini? Tukang sayur bobok di gardu listrik. Boboknya siang-siang. Saya lewat di depan dia nggak bangun-bangun. Saya kesel, saya foto aja. Tukang sayur ini cerdas. Dia badannya gemuk. Gardu listrik itu paling cuma 20 cm betonnya, dia tidurnya miring gaya Putri Duyung. Biar nggak jatuh, kakinya disangkutin di pohon. Ketika saya lihat dia, ada satu wahyu yang turun. Ayat ini muncul, Mazmur 4 ayat 7-8. Kita baca. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ayat 8. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, Alkitab berkata sumber sukacita sejati itu datangnya dari Tuhan. Kebahagiaan itu cuma Tuhan yang bisa kasih, bukan dunia ini. Dikatakan firman Tuhan, lebih daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Bicara soal kekayaan yang melimpah-limpah. Kebahagiaan yang dari Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Yang kedua, ada yang uang gak bisa berikan, yaitu apa? Tidur nyenyak. Orang bisa lekas tidur. Katanya, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Saya kasih tahu, untuk bisa tidur nyenyak Anda butuh kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Saya kenal orang-orang yang untuk bisa tidur lelap saja harus minum obat. Tapi kalau Anda tiap malam pelor, nempel, molor, Anda disayang Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang pelor, nempel, molor? Angkat tangan. Katakan, aku disayang Tuhan. Saudara, tahu nggak? Sengsara loh orang nggak bisa tidur itu. Jam 12 melotot, jam 1 lebih melotot, udah kayak burung hantu, saudara. Nggak bisa tidur, udah mondar mandil baca Alkitab yang katanya bisa bikin ngantuk, dia nggak tidur-tidur. Saudara tahu, untuk bisa tidur kita butuh kasih karunia Tuhan. Kalau uangmu bisa bikin tidur lelap, king coil dong jawabannya. Masalahnya udah pakai king coil nggak tidur-tidur, saudara. Anda harus tahu, hanya Tuhan yang bisa membuat engkau tidur lelap. Dan yang lebih dahsyat gini, hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Uang yang ada bikin kita takut, panik. Kita bawa duit banyak aja di dompet, jalan tenang gak? Orang deket dikit langsung geser tas. Orang deket dikit kita langsung geser tas. Uang gak bisa kasih aman, bodyguardmu gak bisa kasih aman. Rasa aman itu datang dari Tuhan. Orang bisa tidur lelap, itu karena jiwanya tenang. Dan yang bisa kasih itu cuma Tuhan. Saya punya suami yang tukang bikin ngiri. Dia duduk di pesawat, belum take off, udah nikmat sekali hidupnya, saudara. Tiap malam kalau tidur sama saya, dia gangguin saya, dia pegang kepala saya gini.
Saya lagi ngomel-ngomel, jangan pegang-pegang, aku mau tidur. Biasa istri toh, aku capek mau tidur. Tiba-tiba dia udah, aduh lelap sekali saudara. Orang bisa tidur lelap itu, dia disayang Tuhan. Pandangi suamimu, katakan gini, bukan uang yang bisa bikin kita tidur, tapi Tuhan. Saya mau bahas yang pertama tentang ukuran cukup. Ukuran cukup yang pertama adalah seberapa banyak yang mampu kita nikmati. Cukup artinya yang mampu kita nikmati. Saudara harus tahu, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita bisa nikmati. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua, kita baca sama-sama. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, orang ini kalau secara dunia kaya raya, berlimpah materinya. Dia punya semuanya, kekayaan, harta benda, kemuliaan, bicara soal nama besar, posisi. Dia punya semua itu, bahkan yang lebih hebat, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Artinya apa? Dia mau apa aja dia bisa beli. Name it. Mau apa dia bisa. Gak ada yang dia gak bisa beli. Kayaknya luar biasa kata firman Tuhan, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati berkat Tuhan. Orang yang diberkati bukanlah orang yang punya banyak, tapi orang yang diberi kuasa untuk menikmati hidup. Katakan amin. Saudara, jangan nilai orang diberkati itu dari seberapa banyak yang dia punya. Tapi orang yang diberkati adalah orang yang meskipun dia tidak bisa memiliki, tapi dia diberi karunia sama Tuhan untuk menikmati. Saya kasih contoh hidup saya. Hari ini saya sama Jojo memutuskan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Kami hanya hidup dari persembahan kasih kalau kami khotbah. Artinya apa? Nggak khotbah, nggak makan, gitulah. Tapi berkat Tuhan luar biasa. Selalu dilimpahi Tuhan kemurahan demi kemurahan dalam hidup kami, meskipun kami tidak memiliki apa-apa. Ke Australia setiap tahun untuk melayani. Kami kan dari sana, kami permanent resident Australia. Setiap tahun kami harus absen ke Australia. Setiap tahun kami harus melayani gereja-gereja di Sydney, setahun sekali. Selalu ada yang bayarin tiket kami 5 orang. Suami, istri, dan anak 3. Luar biasa? Siapa bilang harus memiliki baru bisa keluar negeri? Berkat Tuhan yang memberi kita kuasa untuk menikmati. Saya melayani kemanapun Tuhan bawa. Saya pernah tanya kakak saya diberkati Tuhan luar biasa. Dia udah bolak-balik ke Paris, saya tanya dia, kok kalau ke Eropa mesti punya uang berapa? Dia bilang gini, paling enggak 10.000 US lah satu orang. Oh oke. Tiket, hotel, dan makan. Baik, kayaknya nggak usah lah. Siapa sih yang nggak pengen lihat Paris? Ada di sini yang nggak pengen lihat Paris? Semua perempuan kan lihat fotonya, kita pengen juga. Tapi saya bilang, enggak lah. Kalau saya punya uang pun lebih baik buat tolong-tolong anak-anak pedalaman aja. Lupakanlah itu, mimpi-mimpi di siang bolong. Saudara tahu, hari ini saya dibawa Tuhan melayani dari satu negara ke negara yang lain. Setiap tahun saya khotbah di Taiwan, setiap tahun saya khotbah di Australia. Saya diundang khotbah di Belanda, Jerman. Waktu saya pelayanan di Malaysia, Hong Kong, dan lain-lain. Pokoknya Tuhan bawa saya keliling ke beberapa area di dunia ini. Dan yang luar biasa, satu kali saya melayani di Belanda, kami ketemu keluarga yang baik sekali. Selalu dapat kasih karunia Tuhan. Ketika kita disayang sama orang, itu kebaikan Tuhan. Amin. Saya terbang melayani di Jerman. Begitu saya selesai khotbah di Jerman, ada break 1 minggu. Dia bilang gini, Bu, kami jemput ya. Ibu ini sama suaminya terbang ke Jerman.
Mereka sewa mobil BMW, antar kami jalan-jalan ke Switzerland, sampai ke Italia, kami muter-muter Eropa, saudara. Saya kasih tahu, gratiso. Padahal saya nanya-nanya di agent, kalau mau dari Belanda ke Paris bayar berapa ya, naik kereta apa naik bus. Kepingin udah sampai Belanda, katanya 5 jam lagi sampai Paris. Saya bilang, Tuhan, air sudah dekat. Paris sudah dekat gitu kan. Tapi Tuhan tuh baik. Saya khotbah. Tahu-tahu ada yang antarin lihat-lihat Paris. Hotel dibayarin, tiket dibayarin, yang luar biasa apa? Dikasih uang jajan lagi. Kan kita khotbah dikasih PK, saudara. Saya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Siapa bilang mesti kaya raya baru bisa menikmati berkat Tuhan? Anda cuma perlu minta satu, kuasa menikmati hidup ini. Saudara, banyak orang yang gak ngerti bahwa berkat Tuhan yang sesungguhnya bukanlah seberapa banyak yang bisa kita punya selama hidup di bumi, tapi seberapa banyak yang sungguh-sungguh kita bisa nikmati akibatnya. Dulu waktu kita masih muda, mau makan apa susah, duit gak punya. Tapi setelah tua, duit ada, mau makan apa udah gak bisa. Pria-pria perlu belajar menikmati hidup dari para wanita. Saya perhatikan bapak-bapak kerja keras, cari duit, banting tulang, banting segala-galanya demi menafkahi keluarganya. Tapi hidupnya ngirit tingkat tinggi. Istrinya yang foya-foya, beli tas, beli baju mahal. Kalau suaminya saya tanya, Pak, nggak beli kaos tangan pengharapan Pak, beli 1 nolong 10 loh Pak. Bapaknya bilang gini, yang tahun lalu saya udah beli Bu Heni, masih bagus, bahannya memang bagus katanya gitu. Oh iya Pak, kalau istri-istri yang ini warna kuning ada, ya ini warna merah ada. Ketahuan, hasil survei membuktikan market fashion dan apa saja pembeli terbanyak wanita. Suami-suami harus belajar menikmati hidup juga. Anda kerja keras, tapi Anda lupa menikmati hidup. Saya mau tanya, untuk siapa semuanya? Untuk anak-anak Ibu Heni, baik. Mari kita lihat. Coba ingat, dulu waktu masih muda, beli pecel sama peye aja udah sukacita. Karena duit gak ada. Tapi setelah Anda punya uang melimpah hari ini, bukankah Anda mau makan apa udah susah? Gigi udah jarang, kolesterol udah tinggi, darah tinggi udah naik. Apa yang mau saya sampaikan? Ingatlah bahwa berkat Tuhan adalah kuasa menikmati hidup. Jangan pikir harta bisa dibawa mati. Mumpung Anda masih sehat, mumpung Anda masih kuat, nikmatilah berkat Tuhan bersama-sama keluarga Anda. Pergilah ajak istrimu yang cantik itu ke Eropa. Pergilah ajak anak-anak dan istrimu ke Disney di Jepang misalnya. Mumpung masih bisa. Jangan lihat Bandung aja. Orang tua keturunan Tionghoa khususnya seperti keluarga kami. Saya ini keturunan Tionghoa asli. Keluarga kami kolot sekali. Ama saya, nenek ya, itu masih pakai baju yang kancingnya miring dulu, kayak film silat. Oh ya, yang pakai celana itu, yang sepatunya masih selop. Keluarga kami kolot sekali. Tante-tante saya panggilnya Ako, itu masih pakai celana yang ngegantung, pakai bajunya sederhana, pakai sandal jepit, keplek. Tapi jangan lu kira, duitnya banyak banget. Tapi nggak pernah beli tas mahal. Tas 200.000 aja udah anciang gitu, udah bagus banget. Ya, kita orang Hinghua. Saya lihat kuku saya, ada satu kuku saya. Dia bisa beli ruko di Gunung Sahari di Jakarta. 16 miliar cash. Tunai bos, di 16 miliar. Dia lagi bangun kos-kosan di Gunung Sahari juga. Dia panggil kontraktornya datang untuk bayar. Kontraktornya bertahap kan bayarnya. Sekali kontraktornya datang ke tokonya, dia bilang, lu duduk di sini. Dia panggil pembantunya. No,
sini no. Lu turunin tuh box jarum super. Turunin. Begitu diturunin, blok, dibuka isinya apa? Duit 1 miliar bos. Di dalam dus jarum super. Sampai teman saya yang jadi kontraktornya bengong-bengong. Gua dibayar 1 miliar, gua gotong keluar bisa digorok nih katanya. Saudara, tapi saya lihat kuku saya ini gak pernah ke luar negeri, buka toko seminggu 7 hari. Dia cuma libur setahun sekali dan 1 hari Idul Fitri. Selebihnya dia buka, kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Makan cepet-cepet, warteg seadanya. Nasi padang, makannya cepet, gak pakai lama. Saudara tahu duitnya banyak luar biasa. Tiap kali dapat free holiday ke Hong Kong, free holiday ke Europe, kemana, dia gak pernah pergi. Dikasih ke anaknya, dikasih ke mantunya, dikasih kemana. Dia di toko aja, enjoy dia sama kerjaannya. Gak pernah keluar negeri. 1 kali dia bawa suaminya ke Singapura. Cuma ke Singapura. Ngapain? Berobat. Suaminya kena leukemia dan gak pulang lagi, matinya di Singapura. Ongkos ngirim dia pulang pakai pesawat charter itu, ya kurang lebih samalah dengan berapa kali dia ke Eropa gitu. Saudara harus tahu, di depan mata saya melihat sendiri. Orang-orang keturunan Tionghoa cari duit, gak pernah nikmati. Hidupnya di toko aja, bersama tikus-tikus dan lain-lainnya. Sementara anaknya udah kaya-kaya. Anaknya yang satu udah punya toko sendiri, kaya banget. Saya bingung, besok-besok dia gak ada, uangnya mau buat siapa? Mendingan dia sumbangin ke tangan pengharapan aja. Haleluya. Sayangnya harus didoakan, amin. Nah, saya belajar dari Certified Public Financial Planner. Beliau mengatakan begini, kesalahan orang tua adalah meninggalkan warisan yang berupa aset yang kelihatan untuk anak-anaknya. Orang tua bekerja, beli rumah 1, beli rumah 2, beli rumah 3, beli rumah 4. Apa yang terjadi? Aset yang kelihatan merupakan shining object syndrome. Apa itu? Tahukah Anda begitu banyak anak-anak yang bertengkar karena harta warisan? Kokonya gak terima adiknya dapat rumah lebih besar dari dia. Sebaliknya, adiknya gak terima kokonya dibelikan rumah di daerah yang lebih mahal dari dia. Saya tidak pernah melihat harta warisan yang ditinggal orang tua berupa aset itu tidak menimbulkan pertengkaran. Itu jarang sekali terjadi. Sebaiknya Anda mengajar anak-anak Anda untuk tidak mengumpulkan harta, tapi mereka berusaha secukupnya, kemudian belajar menikmati hidup juga sehingga nggak mengulangi yang sama. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang bisa menikmati hidup dengan 1 istri. Katakan amin. Kalau Anda tidak bisa bahagia dengan 1 istri, Anda tidak akan bahagia dengan yang 1000. Mungkin Anda bilang, Bu Heni bosan makan sayur asam terus. Besok-besok harus cobain sayur-sayur yang lain juga. Tapi dengar, piara istri nggak segampang piara ikan cupang. Ikan cupang Anda bisa kasih makan sehari sekali. Banyak istri, banyak misteri. Amin. Wanita sulit dimengerti. Percayalah kepada Raja Salomo yang pernah punya 1000 istri. Saya mau tanya, ada pria di sini maaf yang sudah pernah punya 1000 istri? Belum punya. Berarti Anda kurang pengalaman semua. Belajarlah dari Raja Salomo. Dia berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Dia tidak bilang gini, nikmatilah hidup dengan istri-istri. Dia cuma sebut 1 istri. Orang yang diberkati Tuhan biasanya istrinya lebih dari 1. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Anda ngerti diberkati Tuhan, Anda bahagia hidup dengan 1 istri. Yang mengerti katakan amin. Ukuran cukup yang pertama tadi, seberapa yang kita bisa nikmati. Saya sebelum masuk ke situ, saya ingin ini. Saudara pernah makan nasi padang? Udahlah ya. Saudara pernah makan
Buffet di Tasik ada hotel yang makan buffet gitu nggak ya? Kalau kita makan nasi Padang di Jakarta, satu bungkus katakan 26.000. 26.000. Saya mau tanya, nikmat nggak makan nasi bungkus? Nikmat. Yang cukup makan nasi Padang satu bungkus angkat tangan. Satu bungkus cukup. Kalau yang nggak angkat tangan berarti biasa makan 2, makan 3. Oke. Yang makan satu cukup? Oke. Oke, sekarang kita makan di hotel bintang 5. Kita makan di salah satu hotel di sini apa ya? Hotel yang paling bagus? Hilton ada? Ada Hilton? Nggak ada. Santika? Horizon, oke. Katakanlah di Horizon makan buffet, all you can eat, makan sepuasnya. Berapa satu orang? 100? Hah? Wah, nggak nyambung khotbah ini kalau gitu. Nggak bisa. Ganti restoran mulia di Jakarta misalnya ya. Satu orang 800.000. Oke. Di situ tersedia makanan Asia, makanan Jawa semua ada, makanan Jepang, sushi segala macam ada, steak ada, makanan India ada, makan seafood apa aja ada. Bayarnya 800.000. Nah, kalau Anda bayar 800.000, Anda punya pilihan makan sebanyak itu, saya mau tanya, berapa banyak Anda yang hanya akan ambil cuma satu piring saja cukup? Nggak ada. Berapa yang ambil 5? Nggak ada. Loh, kalau kita sudah bayar 800.000, Anda ambil apa dulu pertama kali? Lobster, yes, udang, lobster, oyster kalau ada ya. Piring kedua, kita ambil apa piring kedua? Sushi, steak dulu lah, steak. Kalau ada babi guling atau kambing guling, kita udah ambil itu yang piring kedua. Piring ketiga, sushi, sushi. Piring keempat, yang suka makan banyak langsung hafal nih. Piring keempat ambil apa? Nasi goreng. Pak, 800.000 Bapak makan nasi goreng. Keempat paling nggak ngambil sop buntut dong. 800.000 bos. Piring kelima, udah mulai kenyang? Anda ambil buah-buahan, kue-kuehan dan kopi. Kenapa nasi Padang 26.000, Anda makan satu bungkus, Anda bilang cukup? Kenapa makan buffet 800.000 dengan jumlah yang begitu banyak, Anda bilang nggak cukup ambil satu piring, Anda harus ambil 5? Intinya di mana? Nggak mau rugi aja. Manusia itu serakah, betul nggak? Nggak mau rugi. Nah, sifat nggak mau rugi yang akhirnya membuat kita nggak nikmati hidup kita. Padahal ketika kita makan nasi Padang yang satu bungkus itu dengan tangan, saya kasih tahu, nikmatnya tuh ke jari-jari. Dan herannya, Anda kenyang dan bilang gini, enak. Tapi ketika Anda makan buffet 800.000, habisin 5 piring beserta es krim, kopi dan lain-lain, Anda pulang pegang perut, mati kekenyangan. Manusia itu harus ngerti ini. Esensi yang paling banyak kita lupakan dalam hidup ini adalah bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita bisa nikmati. Yang kedua, kata cukup. Yang kedua adalah seberapa banyak yang bisa kita bagi. Kata cukup adalah punya lebih untuk dibagi. Anda tidak akan bisa berbagi kalau Anda tidak pernah merasa cukup untuk diri sendiri. Bagaimana mungkin Anda bisa bagi sama orang lain kalau Anda tidak bisa bilang sama dirimu sendiri, ini cukup? Firman Tuhan berkata, orang serakah itu seperti lintah yang punya 2 anak perempuan yang namanya untukku dan untukku. Punya apapun selalu untukku dan untukku. Ayat Yohanes 10 ayat 10 dalam bahasa Indonesia diterjemahkan agak keliru. Ayat ini seringkali dipakai sama orang Kristen untuk melegalitaskan bahwa ikut Yesus jadi orang Kristen Anda harus kaya raya, diberkati, hidup berkelimpahan. Padahal terjemahannya agak keliru. Dalam Amplified Bible, John 10:10 berkata gini,
I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Yang pertama artinya, Yesus datang dalam hidup kita supaya kita memiliki hidup yang artinya hidup kekal, katakan amin. Yang kedua, Yesus datang dalam hidup kita supaya kita enjoy life, menikmati hidup kita. Yang ketiga, Yesus datang supaya memberi kita hidup yang berkelimpahan. Itu dalam terjemahan aslinya sebenarnya sampai hidup kita itu tumpah keluar. Seperti air dalam gelas ini sudah penuh. Tapi kalau dia diisi lagi dengan air, dia akan tumpah. Berkelimpahan yang dimaksud Tuhan adalah kita diberkati supaya hidup kita jadi berkat buat orang lain juga. Keliru sekali kalau mindset kita diberkati hanya untuk kita. Kita masih belajar ngerti kata cukup untuk diri sendiri supaya kita ngerti punya lebih untuk dibagi. Mari lihat Kisah Rasul 20 ayat 35 di mana Yesus mengajar kita satu kunci untuk bahagia. Baca sama-sama. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Herannya kebanyakan kita lebih senang menerima daripada memberi. Saya punya teman yang rata-rata lebih suka dibayarin makan daripada bayarin makan. Yesus berkata, kalau kamu ingin bahagia, kamu ngerti rasa cukup dan harus belajar untuk berbagi. Kenapa kita enggan berbagi? Kita enggan berbagi karena kita khawatir untuk diri kita sendiri nggak cukup. Padahal ketika kita menabur, sebenarnya kita sedang menginvestasikan penyediaan Tuhan untuk hidup kita dan anak cucu kita di waktu yang akan datang. Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Dengar, kedua ayat ini sama-sama mengatakan akan. Ketika kita menabur, ketika kita berbagi dengan orang lain, Tuhan pasti akan membalas setiap perbuatan kita. Tapi saya mau kasih tahu gini, jangan melulu setiap kali menabur, Anda berbuat seolah-olah Tuhan berhutang sama Anda. Ketika Anda menabur, jangan pernah berpikir supaya Tuhan mengembalikannya berlipat ganda. Jangan gitu. Karena ketika kita menabur, sebenarnya kita harus sadar bahwa seberapapun yang bisa kita kasih sama Tuhan, itu gak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kasih sama kita. Mengucap syukurlah kalau Tuhan memberikan kemampuan kepadamu untuk menabur. Karena Dialah yang menyediakan benih bagi para penabur. Yang mengerti katakan amin. Dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 11, Yesus mengajarkan kita apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus ngajarin kita harus ngerti kata cukup. Mintalah yang secukupnya. Ukuran cukup bagi Rasul Paulus 1 Timotius 6 ayat 8, Rasul Paulus berkata begini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya apa? Asal gak kelaparan dan kedinginan, udah cukup. Kita harus punya ukuran cukup untuk diri kita. Berapa ukuran cukup bagi Anda? How much is enough for you? Coba renungkan, seberapa ukuran cukup bagi Anda? Kalau Anda gak pernah punya ukuran cukup untuk dirimu sendiri, seumur hidupmu Anda gak akan pernah ngerasa cukup. Anda akan terus mengejar, memburu, mencari hanya untuk diri Anda sendiri. Berapa kata cukup buat Anda? Ukuran cukup kita gak sama. Ukuran cukup bagi saya, asalkan saya bisa mengkuliahkan anak-anak saya dan bisa lihat hidup mereka bahagia. Mereka punya atap di atas kepala mereka, udah cukup buat saya. Berapa ukuran cukup buat Anda? Orang kenapa gak pernah merasa cukup? Karena mereka selalu pakai ukuran orang lain. Kita lihat orang lain punya ini dan kita gak punya. Kita lihat orang lain
bisa punya lebih banyak dan kita belum punya. Anda nggak akan pernah ngerasa cukup kalau Anda selalu pakai ukuran orang lain. Suaminya bisa belikan istrinya Lexus, istrinya sudah bisa beli tas Hermes, sudah bisa beli tas Louis Vuitton, saya belum, suami saya belum bisa belikan. Perempuan-perempuan hari-hari ini punya lagu kebangsaan. Anda tahu lagunya apa? Never enough, gak pernah cukup, gak pernah cukup. Lihat jumlah sepatunya berapa. Lihat yang biru bilang belum punya. Lihat yang hijau bagus juga. Lihat yang kuning, wow keren ya. Lihat yang orange, menarik. Lihat yang ungu, ih cocok sama tas saya. Kita selalu gak pernah ngerasa cukup. Berapa ukuran cukup bagi Anda? Saya mau tutup dengan ini. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Kita baca sama-sama. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam pelbagai kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Katakan hidup yang sebenarnya. Saudara, hartamu gak bisa dibawa mati. Anda hidup di dunia ini sementara. Jangan bekerja keras mengejar semua yang Anda ingin miliki hanya untuk hidupmu yang sementara. Satu hari nanti Anda harus kembali kepada Bapa. Bertanyalah, apa yang Anda sudah kumpulkan untuk hidupmu di sorga? Yesus menasihatkan kita untuk minta yang secukupnya, untuk berjaga-jaga dan waspada dari ketamakan. Dia nggak mau kita serakah, tapi dia mau kita menikmati hidup kita. Amin. Diberkati adalah diberi kuasa untuk menikmati hidup ini. Diberkati yang kedua adalah diberi kuasa untuk berbagi dengan sesama. Mengertilah kata cukup. Kata cukup yang pertama, seberapa yang mampu kita nikmati. Cukup yang kedua, punya lebih untuk dibagi. Saya berdoa supaya Anda dijauhkan dari keserakahan. Anda bekerja sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hidup di bumi ini, tapi